yang disebarkan dalam riwayat-riwayat palsu. Allah duduk di atas kursi, kakinya menjulur, kemudian menetes keringat jadi malaikat. Innalillahi haram. Bukan tempat duduknya Allah. Allah tidak perlu tempat. Ada riwayat tersebar begitu, Anda jangan dengar itu. Riwayat palsu, haram meriwayatkannya. Dan itu mengarah kepada tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kita bahas adalah beriman kepada kursi dan arsy Allah. Mengimani adanya kursi dan arsy. Kita wajib meyakini adanya kursi dan arsy. Karena keberadaannya telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang mengingkari kursi dan arsy kafir karena ada di dalam Al-Quran. Kursi dan arsy adalah ciptaan Allah. Bukan tempat Allah. Ciptaan Allah, bukan tempat Allah. Bukan kursi seperti kursi tempat manusia. Arsy singgasana raja, bukan. Arsy adalah makhluk Allah, kursi adalah makhluk Allah, bukan tempat Allah. Bagi yang mengingkari dianggap keluar dari Islam. Adapun hakikat yang sebenarnya hanya Allah yang mengetahuinya. Kayak apa sih? Definisi kursi. Kursi Allah adalah makhluk yang sangat agung meliputi langit dan bumi. Besar sekali arsy Allah, meliputi langit dan bumi. Sampai digambarkan dalam satu riwayat bahwasanya arsy paling agungnya ciptaan Allah. Sementara yang namanya kursi seperti titik. Kemudian semesta ini di kursi seperti titik. Akhirnya agung. Begitulah perbandingannya. Yang jelas kursi adalah makhluk agung. Makhluk besar. Bukan tempat duduknya Allah seperti yang disebarkan dalam riwayat-riwayat palsu. Allah duduk di atas kursi, kakinya menjulur, kemudian menetes keringat jadi malaikat. Innalillahi haram. Bukan tempat duduknya Allah. Allah tidak perlu tempat. Ada riwayat tersebar begitu, Anda jangan dengar itu. Riwayat palsu, haram meriwayatkannya. Dan itu mengarah kepada tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya mungkin karena sering nonton film tentang yang macam-macam, tentang keyakinan-keyakinan yang aneh, akhirnya menduga Tuhannya duduk di atas kursi. Ini kan kacau, bahaya. Allah tidak melakukan tempat. Adapun kursi disebutkan dalam Al-Quran, wasi'a kursiyu, Anda hafal semuanya. Wasi'a kursiyu samawati wal ardo. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ayat kursi. Ayat yang disebut kursi. Adapun kursi manusia, iya, dengan kaki 3, kaki 4 untuk kita duduk, itu manusia. Kalau dinisbatkan kepada Allah, Anda tidak tahu itu. Yang penting makhluk agung Allah. Kemudian, catatan, banyak hadis yang meriwayatkan tentang kursi Allah, akan tapi banyak dari riwayat tersebut adalah palsu, hati-hati. Banyak kursi Allah palsu, riwayat palsu. Oleh karena itu, kita harus waspada saat mendapatkan hadis tentang kursi Allah dan arsy-Nya, agar kita tidak terjerumus, ke dalam akidah sesat. Sebab akidah itu mengarah kepada tajsim, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Duduk di atas kursi, kakinya menjulur, kemudian menetes dari rambutnya, innal na'udzubillah. Berarti sudah menyerupakan Tuhan seperti manusia. Tidak beriman orang seperti itu. Biarpun katanya menghafal Quran. Definisi arsy apa? Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar, lebih besar daripada kursi. Dan hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Allah menciptakannya dengan kekuasaannya, bukan karena Allah memerlukannya. Kalau kita membuat kursi di depan rumah kita untuk leyeh-leyeh, Allah menciptakan arsy bukan untuk tempat tinggal. Bukan karena Allah memerlukannya. Seperti kemarin kita jelaskan, Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah perlu kepada malaikat. Jangan samakan dengan kita. Anda sebagai bos perlu sekretaris, perlu security. Allah tidak perlu itu semuanya. Tapi Allah menciptakan malaikat kalau Allah ingin menunjukkan keagungan. Allah menciptakan arsy pun demikian. Dalil tentang adanya arsy disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Allah adalah pemilik yang mengurusi Tuhannya arsy yang agung itu. Inilah samian. Setelah itu kita akan masuki kehidupan setelah kehidupan di dunia. Mulai dari mati sampai Anda masuk surga nanti. Di sini dibahas perjalanan hidup kita nanti. Yang harus kita yakini biarpun kita belum melewati. Kita belum mati. Tapi setelah mati nanti kita akan menemukan, kita ceritakan di sini. Kita akan menemukan ini sampai Anda ngerasain anggur surga, ngerasain buah apel surga dan seterusnya. Baik.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.